ingatlah, Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Karena apa? Karena pernikahan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari syariat agama Allah. Dan siapa orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Jadi tidak usah khawatir. Kalian pasti akan mendapat rezeki. Diberikan Allah rezeki, bahkan rezeki yang melimpah. Baik rezeki dohiron wa batinan. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biqaulihi lan kelawan dawuhe Gusti Allah Ta'ala moho luhur sapa Allah. Surat An-Nur ayat 32. Surat An-Nur ayat 32. Wangkihu lan padha nikah sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira wadon prawan mingkum saking sira kabeh wassolihina lan pira-pira wong kang soleh min ibadikum saking pira-pira hamba utawa kawula sira kabeh wa imaikum lan saking pira-pira hamba amat utawa budak wadon sira kabeh. Iyakunu lamun ana sapa al-ahrar iku fuqaraa pira-pira wong kang fakir. Fakir itu orang yang sangat miskin. Tidak punya apa-apa. Mungkin dalam hidup dia hanya punya gelang terbuat dari besi. Yuwani moko nyugihaken hum ing al-ahrar sapa Allahu Gusti Allah min fadlihi saking kanugrahane Gusti Allah. Para sahabat santri, para hadirin, para penyimak kajian ilmu agama yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Pada ayat kedua, yaitu surat An-Nur ayat 32 disampaikan. Allah memerintahkan untuk menikahi para wanita-wanita yang masih perawan. Artinya para single. Min ibadikum wa imaikum. Dari hamba-hamba ataupun dari budak-budak perempuan. Ini adalah konteksnya pada awal Islam, para sahabat, para muslim pada waktu itu dipersilahkan untuk menikahi para perempuan-perempuan yang masih single atau para bujang-bujang yang masih single. Dan Allah memberikan sebuah janji. Iyakunu fuqaraa. Jika mereka dalam kondisi fakir, tidak memiliki apa-apa, maka ingat, yughnihumullah, Allah akan memberikan kecukupan bagi mereka. Allah akan menjadikan mereka orang yang kaya. Min fadlihi, dari fadl atau anugerah Allah. Ayat ini adalah ayat yang membangun semangat bagi para pemuda-pemuda yang memiliki keinginan untuk menikah, yang mana dia memiliki keterbatasan di dalam finansial. Karena pada kenyataannya di luar sana
banyak sekali pernikahan-pernikahan itu gagal dilakukan karena adanya faktor ekonomi. Ketidakmampuan pihak laki-laki ataupun pasangannya yang menyebabkan pernikahan itu gagal. Sehingga apalah arti pacaran yang begitu lama tetapi pernikahan itu tidak terwujud. Para hadirin, para sahabat santri yang dirahmati oleh Allah. Jadi ayat ini sebagai penyemangat jika umpama nanti kalian keluar dari pesantren atau kalian sudah siap untuk memutuskan menjalani sebuah pernikahan, ingatlah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita. Karena apa? Karena pernikahan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari syariat agama Allah. Dan siapa orang yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya. Jadi tidak usah khawatir. Kalian pasti akan mendapat rezeki. Diberikan Allah rezeki, bahkan rezeki yang melimpah. Baik rezeki dohiron wa batinan. Baik itu berupa materi dan non materi. Wallahu utawi Gusti Allah iku wasiun zat kang luas peparingi. Alimun tur zat kang ngaweruhi. Jadi Gusti Allah itu adalah zat yang sangat luas pemberiannya. Dan selain itu Allah adalah zat yang maha mengetahui. Jadi bagi kita dengan keluasan pemberian Allah, dengan begitu Allah mengetahui segala sesuatu, maka bagi kita tidak perlu meragukan atas rizki yang Allah berikan. Kalau memang sudah ingin menikah, silakan menikah. Hadirin, para pemirsa, para pencinta kajian ilmu agama, dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Wa qaulihi lan dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ma'saros sababi. Hei para pemuda. Wahai para pemuda. Ini adalah hadisnya Nabi. Seruan kepada para pemuda. Man utawi sapane wong iku istato'a. Mampu. Kuwasa sapa man. Mingkum saking sira kabeh alba'ata ing biaya nikah. Fal yatazawwaj moko becik nikaho sapa man. Dalam hadis Nabi ini diserukan, wahai para pemuda, siapa saja yang mampu atau berkuasa untuk menikah, maka menikahlah. Al-ba'ata ini bisa memiliki dua arti. Jika al-ba'ata itu hamzahnya berupa harokat fathah biasa, maka itu dimaknai dengan arti biaya pernikahan. Jadi siapa saja pemuda yang ingin menikah dan dia sudah mampu untuk menyiapkan biaya pernikahan, silakan untuk menikah. Yang kedua, jika hamzahnya diberikan harokat panjang, itu berarti
dia mampu secara fisik di dalam hubungan suami istri. Artinya normal, kuat untuk menjalani hubungan suami istri. Al-ba'ata. Nah, itu arti yang diberikan oleh beliau Kiai Haji Samsuri Badawi dulu waktu mengaji. Jadi dua hal ini menurut saya harus dipenuhi. Jadi dia mampu secara fisik biologis melakukan hubungan suami istri. Karena apalah arti sebuah pernikahan jika tidak ada yang namanya hubungan suami istri. Seperti tadi yang kita lihat di dalam takrif atau definisi dari nikah. Jadi akad yang menjadikan kehalalan bagi pasangan suami istri untuk melakukan istimta atau bersenang-senang. Bersenang-senang itu ya suatu keadaan bermesraan dengan pasangannya, dan itu harus dihalalkan. Dan halal itu harus dengan akad. Itulah yang namanya nikah. Tetapi biaya pernikahan itu bukan sesuatu yang mutlak. Dan Nabi sendiri sudah menyampaikan di beberapa hadis. Kalau memang kita tidak mampu, ya semampunya apa yang kita miliki. Adat istiadat itu mengikat suatu kondisi bagaimana seseorang itu untuk dapat melakukan suatu pernikahan. Tinggal sebuah pilihan. Kita mengukur dari kemampuan kita atau mengukur dari adat istiadat. Di dalam hadis ini istato'a, jika mampu, al-ba'ata bisa dimaknai biaya pernikahan, atau al-ba'ata kemampuan biologis untuk melakukan hubungan suami istri. Kita lanjutkan. Fa'innahu moko sak temeni nikah iku aghaddu luweh ngredam ngeremaken lil basori maring peningal. Wa ahsanu lan luweh ngreksa lil farji maring farji utawa kemaluan. Nikah itu memiliki fungsi, yaitu yang pertama adalah sebagai peredam pandangan. Sebab apa? Di luar sana pelangi itu indah. Tetapi di dalam pernikahan ketika seseorang telah punya istri, pada hakikatnya yang di sana tidak jauh seperti yang dia miliki. Bahkan lebih nyaman, lebih tenang, lebih damai yang dia miliki dalam hubungan pernikahan. Sedangkan di sana mungkin hanya sekedar casing, hanya sekedar servis yang kehalalannya belum tentu. Jadi jangan sampai ada istilah rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Makanya nikah ini yang pertama adalah lebih berfungsi sebagai penenang pandangan, peredam pandangan dari berbagai macam bentuk indahnya pelangi di luar sana. Maksud saya ya macam-macamnya wong itu ayu itu kan akeh. Dari yang muda sampai tua, setengah tua. Zaman sekarang Masya Allah gak ono wong elek. Ya. Apalagi dikei filter. Wayu. Bang ketemu asline beh kudu muta-muta. Tetapi itulah kenyataannya sekarang. Jadi salah satu peredam dari pandangan yaitu menikah. Yang kedua, ahsanu lil farji, lebih menjaga pada kemaluan. Saking banyaknya macam-macam di luar sana
kalau keimanan kita tidak mampu, tidak kuat, kita bisa jatuh kepada perzinaan. Bahkan zina yang sangat sederhana, yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan dosa. Apa? Ya seperti masturbasi, onani. Itu adalah sebuah kegiatan seksual yang pada dasarnya itu dilarang oleh agama. Sehingga agama telah memberikan sebuah solusi. Kalau tidak bisa, ya kamu puasa saja. Karena puasa itu lebih baik. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda tidak bisa menahan hasrat biologis, maka solusi agama yaitu berpuasa. Dan puasa ini adalah menjadi benteng atau tameng diri Anda dari perzinaan. Semoga kita semua dihindarkan oleh Allah dari perbuatan zina. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Waman utawi sapane wong iku lam yastati ora mampu utawa ora kuwasa sapa man. Jadi kalau ada orang ternyata tidak mampu dia untuk nikah karena banyak hal, karena banyak sesuatu yang tidak bisa dia lakukan untuk menuju pernikahan. Apa yang harus dia lakukan? Fa'alaihi moko wajib ing atase man bisaumi kelawan lakoni poso. Jadi kalau kamu tidak bisa, kalau kamu tidak bisa untuk menikah, maka kamu berpuasa saja. Kenapa? Karena puasa itu lebih bermanfaat untuk diri kamu. Fa'innahu moko sak temeni saum lahu kedue man iku wijaun dadi tameng, jadi pelindung dari perbuatan zina. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah hadis anjuran bagi para pemuda dan juga sekalian sebagai solusi bagi para pemuda yang tidak bisa menikah. Dan ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Sehingga apa? Di dalam kehidupan kita tidak terjebak di dalam keruwetan masalah pernikahan. Jika kita memang mampu, silakan. Jika kita tidak, maka silakan berpuasa. Dan itu insya Allah akan memberikan ruang yang baik bagi kita untuk tidak terjebak atau terjerumus di dalam perzinaan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mutafakun disepakati alaihi ingatasi hadis. Para pemirsa, para sahabat santri, para penyimak kajian ilmu agama yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Demikian kajian kita yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mari kita tutup dengan Fatihah. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kemanfaatan pada kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan
like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar, dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.